الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kami akan menyampaikan sebuah pengumuman bahwa insyaallah di hari Ahad tanggal 14 September 2025 akan diadakan pengajian umum dengan tema Ayunan Langkah Penebus Dosa. Apa temanya? Ayunan Langkah Penebus Dosa. Yang akan kami sampaikan pengajian itu di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Kapan? Hari Ahad tanggal 14 September pagi jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10 insyaallah. Adapun materi kita hari ini adalah akan mengupas kandungan dari hadis nomor 75, yaitu sebuah hadis yang berbunyi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Dan ini biografinya sudah kita bahas pada pengajian pekan lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mengolok-olok saudaranya atas dosa yang dia lakukan, lam yamut hatta ya'malah, niscaya dia akan melakukan dosa yang sama sebelum matinya.
Barang siapa mengolok-olok saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dia akan melakukan dosa yang sama sebelum matinya. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Kata Ibnu Hajar, wa sanaduhu munqati'. Namun sanadnya terputus. Sebelum kita mengupas isi dari hadis ini, pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu status hadis ini. Sahih atau dhaif. Para ulama mereka berbeda pendapat di dalam menilai status hadis ini. Ada ulama yang mengatakan hadisnya hasan. Ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Di antara ulama yang mengatakan hadisnya hasan adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan hadis ini hasanun gharib. Adapun ulama yang mengatakan hadis ini dhaif banyak, bahkan lebih banyak. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan la asla lahu min kalami an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak ada asalnya dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi beliau mengatakan la yasih. Hadis ini tidak sahih. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Asqalani, mereka mengatakan sanadnya terputus, tidak tersambung. Ada Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini palsu. Jadi kalau kita lihat jumlah yang menilai hadis ini kuat dengan yang menilai hadis ini dhaif, lebih banyak yang menilai hadis ini dhaif. Dan nampaknya memang demikian. Hadis ini dhaif. Alhamdulillah. Berarti apa-apa ya. Mau deg-degan. Hadis ini secara sanad dhaif. Tapi secara matan, isinya, kandungannya itu sahih. Rasida senang. Jadi penuturan ulama tadi membicarakan tentang apa? Sanad. Tapi kandungannya, inti makna yang ada dalam hadis itu sahih. Kenapa Ustaz? Karena banyak dalil-dalil yang sahih yang senada, yang menunjukkan hal serupa. Banyak dalil-dalil apa? Yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang kontennya mirip seperti hadis tadi. Saya akan bawakan dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Humazah ayat 1. Apa bunyinya? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Jadi kan hadisnya melarang mengolok-olok pelaku dosa. Berarti mengolok-olok pelaku dosa tercela atau tidak? Tercela. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengancam pencela dan pengolok-olok dengan kecelakaan. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengolok-olok, mencela, menghina, merendahkan, mempermalukan. Ini satu ayat. Ayat yang lain.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Surat apa? Al-Hujurat ayat 11. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah saling menghina. Janganlah saling mengolok-olok. Asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Surat apa, Bau? Al-Hujurat ayat 11. Dalil-dalil tadi dan masih banyak dalil yang lainnya menunjukkan bahwa mengolok-olok adalah sesuatu yang tercela. Dan dalil tadi sifatnya umum. Jadi bukan hanya mengolok-olok urusan fisik. Ya, ada sebagian orang mengira bahwa ayat atau hadis tadi, ayat tadi khusus hanya untuk perilaku mengolok-olok yang terkait dengan fisik. Contohnya apa? Warna kulit, apa lagi? Bentuk gigi, apa lagi? Penampakan mata, tubuh yang cacat, ya, atau tidak normal, atau terkait dengan kecerdasan, yang itu adalah merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla, yang itu di luar keinginan manusia, di luar kendali manusia. Orang terlahir dengan kulit apa? Hitam, hidung pesek, gigi, tonggos, itu di luar apa? Keinginan manusia, di luar kendali dia. Berarti seakan-akan orang yang mencela hal tersebut, dia telah mencela ciptaan sinten? Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat tadi melarang mengolok-olok bukan hanya terkait fisik yang di luar kendali manusia, tapi juga terkait dosa yang dilakukan oleh manusia, yang itu berdasarkan keinginan dan tindakan manusia. Jadi orang itu bisa mengontrol diri berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Tapi dia tidak bisa mengontrol diri, kulitnya hitam, hidungnya pesek atau mancung, itu di luar kendali dia. Mana yang tidak boleh dicela? Hah? Fisik atau termasuk dosa? Termasuk dosa karena ayatnya umum. Jangan saling menghina. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Celakalah orang yang suka mencela. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Bukan hanya urusan fisik. Termasuk adalah hal-hal yang sebenarnya di dalam kendali manusia, di bawah keinginan manusia, tapi itu terkait hal-hal buruk yang dia lakukan. Tetap nggak boleh kita hina. Karena keumuman dalil tadi. Masa nggak ada dalil yang lebih spesifik, Ustadz, yang sahih? Ada. Saya akan bawakan sekarang dalil yang lebih spesifik yang secara khusus melarang kita untuk menghina pelaku dosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha wa la yutharrib." Seandainya ada seorang budak wanita berzina dan telah ketahuan perzinaan tersebut, maka cambuklah budak wanita itu dan jangan dihina. Secara khusus
Nabi SAW mengatakan jangan dihina. Apanya? Perbuatan buruk dia. Nopo? Zina. Terus apa kata Nabi SAW? Thumma in zanat falyajlidha wala yutharrib. Kalau seandainya budak wanita itu berzina lagi, berarti terulang. Maka cambuklah dan jangan dihina. Nabi mengulang 2 kali. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Thumma in zanatis tsalitsah. Kalau 3 kali terulang zinanya, falyabi'ha walau bihablin min sya'rin. Juallah budak wanita tersebut. Walaupun harganya seharga seutas tali dari rambut. Walaupun dijual harga murah, obral. Ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi SAW, wala yusarrib. Jangan dihina. Jadi tidak boleh. Dasar, maaf, pelacur, tidak boleh. Tidak boleh. Dasar hidung belang. Nyatane, iya pancen nyatane kayak gue. Tapi tidak boleh. Itu namanya mengumpat. Itu namanya mengolok-olok. Dasar tukang main. Apa maning? Dasar tukang mabok. Dasar ahli neraka. Insyaallah. Nauzubillah min. Tidak boleh. Ya. Karena menghina, mencela, merendahkan, mengolok-olok pelaku dosa tidak boleh dalam agama kita. Oke, itu hadis. Ada hadis yang lain yang lebih umum lagi. Ya, tidak hanya terkait dengan perbuatan dosa zina. Kalau tadi kan apa? Zina. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata beliau hadis ini hasan gharib. Dan kata Abdul Qadir Al-Arnaud hadis ini hasan li ghairihi. Yaitu sabda Nabi SAW, la tudhiris syamatata li akhika. Jangan pernah engkau menampakkan kegirangan atas keburukan yang menimpa saudaramu. Entah itu keburukannya terkait dengan musibah atau keburukan yang terkait dengan perbuatan dosa. Jadi kalau kita lagi jalan gitu ya, nang galengan, nang ndi? Nang galengan, pematang apa? Sawah, 5 orang. Siji kepleset nang ngarep. Sing nang mburi pada ngapa? Nah, kuwi contohnya. Spontan Ustaz, mulane dilatih. Dilatih apa nek? Spontane. Dilatih jangan ngetawain orang yang terkena keburukan. Nggak boleh ngetawain orang yang tertimpa musibah. Lucu, oke. Nek jenengan sing ngarep kepriwe? Lucu. Maksudnya kalau jenengan yang jatuh gitu, lucu. Ya. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayarhamuhullah wa yabtalika. Karena bisa jadi orang yang tertimpa keburukan itu akan dirahmati oleh Allah. Sedangkan Allah akan menimpakan ujian kepadamu. Wingi kemarin menertawakan, besok ditertawakan. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu hadis. Quran, hadis. Dan ada asar-asar
Perkataan-perkataan para ulama yang senada dengan ayat dan hadis yang tadi saya bawakan. Di antaranya adalah apa yang dituturkan oleh seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Kanu yaqulun, mereka biasa untuk menyampaikan ungkapan berikut ini. Kemungkinan mereka di sini para sahabat, karena yang ngomong adalah tabi'in. Berarti beliau menukil penuturan para sahabat. Man rama akhahu bidzambin qad taba ila Allah jalla wa azza minhu. Barang siapa yang mengolok-olok saudaranya atas sebuah dosa yang pernah dia lakukan lalu sudah bertaubat, lam yamut hatta yabtaliyallahu bihi. Dia tidak akan mati kecuali setelah Allah uji dengan dosa yang sama. Para sahabat biasa mengucapkan kalimat itu. Itu penuturan sinten? Al-Hasan Al-Basri. Ternyata ketika dirunut, dicari, memang para sahabat menyampaikan itu. Contoh misalnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lau sakhirtu min kalbin la khasyitu an uhawwala kalban. Kalau aku menghina anjing, aku takut akan diubah menjadi anjing. Bayangkan. Menghina apa? Anjing, hewan. Bisa ada anjing kurapan. Anjing apa? Kurapan. Kemudian dihina, dasar anjing kurapan. Kata Ibnu Mas'ud, aku takut jangan-jangan besok aku diubah sama Allah menjadi anjing kurapan. Itulah kejernihan hati para sahabat Nabi SAW. Jadi melihat orang diuji itu bukan girang, bukan seneng, bukan dijadikan bahan olok-olokan. Dasar nggak becus ngurus rumah tangga, makanya cerai. Ternyata 1 bulan kemudian dia yang cerai. Hati-hati, hati-hati. Ya. Jaga lisan. Ibnu Mas'ud. Ternyata ya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, juga pernah menyampaikan hal yang serupa. Seperti apa yang diomongkan oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Dan masih banyak asar-asar yang lainnya. Karena keterbatasan waktu maka kita skip asar yang lain. Ada dari Umar bin Syarahbil, ada Yahya bin Jabir, ada Ibrahim An-Nakhai, para salaf yang menyampaikan statement-statement yang intinya sama. Jadi orang yang menghina, mengolok-olok orang lain atas dosa yang pernah dia lakukan, maka dia akan diuji dengan dosa yang sama sebelum matinya. Oke. Kenapa dilarang mengolok-olok? Kenapa dilarang mengolok-olok? Bismillah. Jawabannya adalah pelaku dosa yang diolok-olok tadi kemungkinan salah satu dari 2 jenis manusia. Kenapa? Pelaku dosa yang diolok-olok tadi kemungkinan salah satu dari 2 jenis manusia. Yang pertama, dia sudah tobat. Yang kedua berarti apa? Apa yang kedua? Ya kebalikannya. Dia belum tobat. Jadi orang yang berbuat dosa kemudian diolok-olok, itu ada 2 kemungkinan. Korban yang diolok-olok ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Sudah tobat. Kemungkinan yang kedua belum tobat. Antara 2 orang ini
yang sudah tobat atau yang belum tobat? Mana yang boleh diolok-olok? Enggak ada. Udah tobat atau belum tobat? Enggak boleh diolok-olok. Oke. Yang udah tobat, kenapa enggak boleh diolok-olok? Karena udah tobat. Karena sudah tobat. Orang yang sudah tobat dari sebuah perbuatan dosa dan tobatnya adalah tobat nasuha, maka tobat dia itu sudah menghapus dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga seakan-akan kayak nggak pernah berbuat dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan isnad hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang sudah tobat dari sebuah perbuatan dosa kayak enggak pernah melakukan dosa tersebut. Kayak tidak pernah melakukan dosa tersebut. Jadi kenapa diolok-olok? Sampai dikata-katakan, dasar maaf pelacur, dasar mantan pemabuk. Wong sudah mantan kok masih dicela. Ini kondisi yang pertama. Orang ini sudah apa? Tobat. Orang yang sudah tobat dari dosa tidak pantas diolok-olok. Kenapa? Karena dia sudah tobat, dan orang tobat dari dosa seakan-akan kayak tidak melakukan dosa. Kata Rasul SAW. Oke. Kemudian yang kedua apa? Dia belum tobat. Dia belum tobat. Kalau dia belum tobat, sikap yang benar apa? Mengolok-olok? Bukan. Kalau dia belum tobat, maka sikap yang benar adalah menasehati. 2. Mendoakan. 3. Kita bersyukur kepada Allah tidak melakukan hal yang sama. Coba diulangi. 1. Menasihati. 2. Mendoakan. 3. Bersyukur kepada Allah kita tidak melakukan hal yang sama. Itu sikap yang benar. Ajaran Islam seperti itu. Dari mana ajaran Islam? Dari mana seorang muslim mendapatkan ajaran ada lihat orang berbuat dosa terus diolok-olok? Dari mana? Mana landasannya? Yang ada adalah menasihati. Dan menasehati caranya yang baik. Melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Coba saya tanya, mengolok-olok itu nasihat bukan? Bukan. Itu pelampiasan nafsu. Nafsu apa? Nafsu pengen mengolok-olok. Itu bukan nasihat itu. 1, seharusnya diapain? Dinasehati. 2, seharusnya kita mendoakan. Mendoakan supaya apa? Mendoakan supaya taubat. Mendoakan supaya dosa-dosanya diampuni. Mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Jadi pernah ada seorang kepala suku datang, kepala suku Daus. Suku apa? Daus. Datang menemui Rasul SAW. Kepala sukunya sudah masuk Islam. Setelah masuk Islam pulang mendakwahi sukunya dan pada nggak mau. Ini tumben ya, biasanya suku itu manut sama
kepalanya. Ini tumben suku Daus nih. Nggak manut. Jengkel. Akhirnya menghadap kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'u ala Daus. Wahai Rasul, doakan supaya suku Daus celaka. Nyakcana dewek siraeh atos keras kepala. Susah dinasehati. Udah doain mereka supaya dihabisi aja. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya menghadap ke kiblat. Orang-orang yang ada di situ wis batin tamat ki. Siapa sing tamat? Daus. Nabi justru mendoakan supaya mereka celaka. Nabi langsung angkat tangan menghadap kiblat. The end nih. Ternyata apa doa Nabi SAW? Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Subhanallah. Dan gerakkan hati mereka supaya datang kemari. Dikabulkan? Dikabulkan. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi itu artinya apa? Dari suku Daus. Coba jenengan bayangkan. Seandainya saat itu Rasulullah SAW mendoakan celaka. Dikabulkan sama Allah? Dikabulkan. Habis suku Daus. Termasuk Abu Hurairah. Tapi Nabi SAW mendoakan hidayah. Abu Hurairah masuk Islam. Hadisnya bisa kita nikmati. Ribuan hadis yang sekarang kita pelajari itu melalui jalurnya sinten? Abu Hurairah. Itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Melihat pelaku dosa, melihat pelaku maksiat, bukan disupatani, bukan diolok-olok, dinasehati, terus diapain? Didoakan. Yang ketiga, kita nopo? Bersyukur. Bersyukur atas pelaku perbuatan buruk dia? Bukan. Bersyukur karena kita tidak terjerumus hal yang sama. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini adab ketika kita ngelihat orang diuji oleh Allah dengan keburukan, adabnya apa? Hadis riwayat Tirmidzi dan kata Imam As-Suyuti hadisnya hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtalan faqala. Barang siapa yang melihat seseorang diuji, entah apapun bentuk ujiannya, bisa ujian fisik, stroke. Itu ujian apa? Fisik. Bisa ujian non fisik, berbuat dosa, maksiat, ya, durhaka kepada orang tua, menelantarkan anaknya, KDRT kepada apa? Istrinya, mabok-mabokan, judi, itu non fisik. Pokoknya barang siapa yang melihat seseorang sedang mendapatkan ujian dari Allah, mubtala, apapun bentuk ujiannya, faqala, kemudian dia membaca doa berikut ini, membaca wirid berikut ini. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Membaca doa ini, lam yusibhu dzalikal bala, maka dia tidak akan kena musibah yang sama. Melihat orang stroke, baca itu, dia tidak akan stroke. Melihat orang rumah tangganya berantakan, dia baca doa ini, rumah tangganya tidak akan berantakan. Dia melihat ada anak durhaka, baca doa ini, maka anaknya tidak akan durhaka. Penting.
Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Alhamdulillah. Syukur atau bukan? Syukur. Alhamdulillah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang menimpa dirimu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan kepadaku begitu banyak karunia yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadis yang tadi kita pelajari melarang kita untuk mengolok-olok dan mencela pelaku apa? Dosa. Saya pengen nanya,
larangan mencela pelaku dosa. Pertanyaannya, dosa tercela atau tidak? Tercela atau bukan? Tercela. Kenapa tidak boleh mencela pelaku dosa? Perbuatannya, orangnya berarti nggak tercela. Pemabuk tercela bukan? Paham pertanyaannya? Hadis tadi melarang kita untuk mencela pelaku dosa. Bukankah dosa itu sesuatu yang tercela? Kenapa tidak boleh mencela pelakunya? Karena sudah tercela. Satu. Kenapa? Satu. Karena seringkali orang yang mencela pelaku dosa itu adalah karena dorongan kesombongan. Dorongan apa? Kesombongan. Maksudnya pripun Ustaz? Merasa dia ini nggak kayak orang itu. Dia ini soleh, dia ini alim, dia ini baik, dia ini hebat. Sedangkan orang itu rendah, hina. Jadi ada unsur apa? Kesombongan di situ. Dan ini bahaya. Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Dalam surat An-Najm ayat 32. "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan dosa itu, apakah kita tidak punya dosa yang lebih buruk dari itu? Bisa jadi kita yang menghina orang tersebut punya dosa yang lebih buruk dari itu. Cuman bedanya orang itu dosanya kelihatan. Sedangkan kita dosanya gak kelihatan. Itu beda. Jadi kenapa tidak boleh mencela pelaku dosa? Karena biasanya itu muncul karena dorongan perasaan apa? Sombong. Dua. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Kenapa? Tidak tahu akhir hidup seseorang. Jadi orang yang dihina, orang yang diolok-olok, karena dosa yang dia lakukan hari ini, apapun dosa yang dilakukan, kita tidak tahu bagaimana dia menutup hidupnya. Bisa jadi dia menyesal, kemudian dia bertobat, dia memperbaiki diri dan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Sedangkan yang mencela, mengolok-olok, dia kemudian dihukum oleh Allah atas kesombongannya dan melakukan hal yang buruk yang dia olok-olok, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Jadi hari ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita untuk ngaji, untuk sholat, punya pasangan yang sevisi dan semisi, sama-sama mau untuk menghadiri pengajian. Yang kita rasakan hari ini bukan karena kehebatan kita.
namun karena karunia. Namun karena karunia dari Allah. Karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Karena Allah merahmati kita. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena kehebatan kita. Kalau manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena karunia dari Allah, kita nggak akan pernah mendapatkan hidayah. Itu yang mengucapkan manusia terbaik. Manusia yang paling solih. Manusia yang sudah dijamin masuk surga. Manusia yang dosa-dosanya sudah diampuni. Beliau mengatakan kalau bukan karena Allah, kita nggak akan pernah dapat hidayah. Kalau itu diucapkan oleh sosok manusia yang diberi oleh Allah kewenangan untuk membukakan pintu surga, kok bisa-bisanya kita besar kepala, merasa hebat, merasa suci, ketika kita melihat orang lain belum mencapai apa yang kita capai. Jadi hari ini kita hadir pengajian, kita rutin sholat 5 waktu, kita punya pasangan yang mudah-mudahan baik, punya anak-anak yang baik, punya rumah tangga yang harmonis, punya pekerjaan yang halal. Itu semua dari Allah. Sedangkan saudara-saudara kita yang masih mungkin belum dapat hidayah, belum kenal tauhid, belum mengenal sunnah, belum menjalankan ibadah dengan baik, mereka sedang diuji sama Allah. Maka sikap kita, jangan kita menyombongkan diri kita. Oke, ini adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh mengolok-olok pelaku dosa? Karena itu bisa menghalangi dia dari bertaubat. Karena itu bisa menghalangi dia dari apa? Bertaubat. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian diolok-olok, dampak yang diakibatkan hanya akan menimbulkan kebencian. Dan bisa jadi dia akan semakin menjadi-jadi. Orang judi kemudian diolok-olok, apa tadi? Dasar tukang main. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah, nama saya sudah terlanjur apa? Tercemar. Orang-orang sudah tahu semua bahwa saya ini tukang judi, ya sudah, sekalian aja. Coba bedakan dengan nasihat. Nasihat itu akan berefek positif. Sedangkan olok-olok berefek apa? Negatif. Ya. Kemudian yang keempat alasannya adalah orang yang mengolok-olok akan terjerumus kepada apa yang dia olok-olok. Sesuai dengan hadis yang tadi kita baca. Ya.
Jadi kenapa tidak boleh mengolok-olok pelaku dosa? Karena ada ancaman bagi si pengolok-olok. Dan fakta sejarah banyak membuktikan hal tersebut. Dan ini bukan hanya terkait perilaku, termasuk terkait dengan akidah. Jadi ada orang berbuat syirik, jangan diolok-olok. Berbuat bid'ah, jangan diolok-olok. Tapi dinasihati. Ya. Sering kejadian orang mengolok-olok pelaku kesyirikan. Di kemudian hari dia melakukan hal yang sama. Mengolok-olok bid'ah, ahlul bid'ah. Dia melakukan hal sama di kemudian hari. Futur. Berbalik 180 derajat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala keburukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.